siang, Bu Guru. Selamat siang, Gede. Bagaimana kabarnya, Nak? Sehat, Nak? Sehat, Bu. Oh ya, Nak. Hari ini Bu Guru ingin ngobrol sama kamu. Tidak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak, Nak? Enggak sih, Bu Guru. Silakan, Bu. Ada apa ya, Bu? Enggak sih, hanya ngobrol saja, Nak. Soalnya kita kan sudah lama nggak ngobrol-ngobrol santai. Soalnya akhir-akhir ini Bu Guru perhatikan kamu selalu menyendiri kalau sedang praktik di RPS. Kenapa ya? Sebenarnya saya sih juga pengen ngobrol sama Bu Guru, tapi malu. Cuman syukurnya sekarang sudah ketemu Bu Guru. Oh gitu. Jadi apa yang bisa Bu Guru bantu, Nak? Apa yang kamu harapkan dari perbincangan kita nanti? Oh iya, Bu Guru. Begini, saya ingin menceritakan unek-unek saya sedikit, Bu Guru. Hmm. Saya berharap saya mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Karena saya sudah merasa tidak nyaman, kemudian merasa terganggu pembelajaran saya. Jadi saya butuh solusi dari guru. Oh begitu, Nak. Permasalahan apa yang begitu mengganjal itu, Nak? Saya itu merasa nggak nyaman kalau praktek di RPS, Bu. Hmm. Sepertinya itu saya nggak cocok sama teman-teman. Oh. Saya kan minta mereka mengerjakan tugas kelompok itu, Hmm. tapi mereka nggak pernah mau mengerjakan. Jadi ya, Hmm. kerjakan sendiri saja. Hmm. Lama-lama ya saya agak bongkol juga, kesel juga, Bu. Saya capek sendiri. Mereka Hmm. santai main HP, ngobrol yang nggak jelas, gitu, Bu. Begitu ya, Nak. Memang apa yang membuat kamu tidak nyaman itu, Nak? Saya juga nggak tahu, Bu. Mungkin ini apa salah saya juga begitu. Karena Hmm. saya kurang pandai bersosialisasi. Kayak teman-teman merasa nggak nyaman dengan saya, Bu. Hmm. Tidak tahu gimana cara ngambil hati mereka ya. Terus terus gimana, Nak, terus? Sebenarnya saya itu mau bergabung dengan mereka, Bu. Mmm. Kerja kelompok atau mengerjakan soal. Tapi ya gitu, tiap kerja Mhm. kelompok saya selalu kerja sendiri, terus Mmm. anggota yang lain santai-santai, ngobrol, main HP. Ya daripada nggak selesai, saya kerja sendiri, Bu. Gitu. Tapi begini ya, Gede, ya, Bu Guru yakin nih, Nak, Bu Guru yakin selama ini pasti, Gede itu pernah sukses atau berhasil menjadi seorang ketua kelompok. Coba deh Gede ceritakan pengalaman Gede itu. Iya, Bu. Dulu pernah sih berhasil memimpin kelompok saya. Saya Mmm. itu dulu saat kerja kelompok, saya suka ngajak teman-teman untuk kerja sama. Saya selalu Mhm. memberitahu kalau teman itu yang tidak bisa mengerjakan, saya yang kasih tahu. Kemudian saya Mmm. membantu mereka jika mereka itu mengalami kesulitan, Bu. Mmm, kalau Bu Guru kalau Bu Guru boleh simpulkan nih Gede ya, Hmm. teman-temannya Gede itu tidak mau mengerjakan tugas kelompok karena mereka lebih asik main HP dan ngobrol dengan teman-teman kelompokmu, dan akhirnya Gede memilih mengerjakan sendiri, begitu Gede? Nggih, betul, Bu. Mmm. Karena bukan praktek saja, Bu. Di setiap Mmm. pelajaran yang ada tugas kelompok begitu, Mmm. biasanya ya saya saja yang mengerjakannya. Oh. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu ya masalahnya. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Sepertinya sih nggak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman di kelas saya itu baik orangnya, Bu. Mmm. Sopan, terus rasa kekeluargaannya juga kuat. Mmm. Atau kira-kira mereka pikir nih saya mampu ya, Bu, ya. Cuma Mmm. ya itu sayanya aja yang nggak mau dibebani oleh mereka terus-menerus begitu. Nah itu dia Gede.
mereka itu menganggap kamu itu pintar. Nah, Oh, jadi nih, kira-kira nih, untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan yang gede? Bu, saya juga bingung, Bu. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Begitu ya Gede. Begini Gede, coba deh Gede bayangkan, Gede mengalami hal yang serupa, kira-kira nih apa yang akan Gede lakukan untuk mengatasi hal itu? Berdasarkan pengalaman dulu yang pernah Gede lakukan, kan dulu pernah Gede tuh berhasil tuh. Nah sekarang apa yang kira-kira rencananya untuk mengatasi masalahnya Gede ini yang sekarang? Pertama saya akan minta maaf, Bu, ke teman-teman saya. Karena bagaimanapun sikap Hmm, saya mungkin keliru. hmm, Mata hmm. mereka yang membuat mereka itu tersinggung begitu atas Iya. sikap. Hmm. Dan yang kedua, saya akan mencoba memahami Hmm. tentang kesulitan mereka, yaitu ketika mengerjakan tugas kelompok, mereka mungkin merasa kesulitan. Iya, ya. Dan yang ketiga, saya akan menjaga kepercayaan yang mereka berikan, yang Hmm. mengatakan bahwa saya ini mungkin pintar, mampu menjadi ketua kelompok. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan bimbingan dan mengajar teman-teman teman-teman yang Hmm, mampu, Bu. keren. Emang Bu Guru bangga sama kamu nih, Nak. Emang dah ini nih Gede ini yang Bu Guru yakin Gede itu luar biasa ya. Nah, sekarang nih Gede nih, kira-kira ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan nih? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas saya, Bu. Dan Hmm. saya bersedia apabila nanti ketika saya diperlukan itu untuk membimbing dan mengajari teman-teman semampu saya, Bu. Oke, nah ini yang Bu Guru suka dari kamu, Nak. Nah, bisa dijelaskan nggak lebih jelas lagi, Nak, maksudnya itu seperti apa? Iya, Bu. Nanti saya akan buat jadwal. Hmm. Terus saya akan tentukan harinya, hari Hmm. apa saja, dan siapa saja yang ikut dalam kelompok itu. Hmm. Kemudian saya akan membuat pembagian tugas kelompok Hmm. detail ini Iya, dan betul. pastikan kalau mereka itu bisa mengerjakan tugas tersebut. Hmm. Kalaupun mereka tidak bisa nantinya, maka saya yang akan memberikan bimbingan dan pendampingan dengan lebih maksimal lagi seperti itu, Bu. Keren sekali, Gede ini Masya Allah. Nih, apa yang kamu maksudkan itu tutorial sebaya, Gede? Apa itu, Bu, tutor sebaya? Nah, jadi gini Gede ya. Jadi semua yang Gede paparkan tadi itu semuanya namanya tutor sebaya. Nah, Oh, begitu ya, Bu, ya. Nggih, nggih, iya, akhirnya saya ngerti, Bu. begitu. Nah, jadi itu tutor Nggih. sebaya namanya ya. Nah, Gede, ngomong-ngomong nih Gede ya. Gede pernah tidak bertanya ke ketua kelompok lainnya, kan pasti tuh di kelas itu kan pasti ada nih ketua kelompok lainnya, nah yang berhasil membuat semua anggota kelompoknya itu ikut terlibat bekerja dalam kelompoknya. Pernah nggak Pernah, Gede tanya? pernah, Bu, pernah. Mm-mm. Tapi saya kurang paham, Bu, dengan strategi yang mereka lakukan. Hmm. Makanya saya ingin bertanya sama Bu Guru gitu. Oh, begitu ya, Nak. Nah, tapi kan ini ya Gede ya, kalau Bu Guru simpulkan nih dia ya, Gede kan sudah paham nih masalahnya yang Gede hadami, kemudian kendala-kendalanya Gede sudah pahami dan Gede juga sudah menemukan sendiri solusinya dan rencana yang akan Gede lakukan untuk mengatasi masalah itu. Betul nggak Gede? Betul, Bu Guru. Nah, Jadi nanti saya akan gabung dengan teman-teman, mm-mm. kemudian bekerja sama dalam kelompok, dan saya Oke. akan membuat tutor sebaya seperti yang Ibu Guru sebutkan tadi. Keren, mantap. Guru suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita kali ini, Nak. Nih lalu nih, Gede, komitmen apa yang kamu akan jalankan dengan rencana ini, Nak? Komitmen saya, Bu, selepas Hmm. pembicaraan kita ini, Hmm. saya ini akan nemuin teman-teman saya di kelas.
dan Oke. akan menceritakan, mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan, Bu. Keren. Oke, siapa nih kira-kira Gede yang akan membantu Gede untuk menjalankan komitmen ini? Nanti saya minta Andi yang mengingatkan dan membantu saya kalau saya itu harus menjalankan komitmen yang sudah saya buat, Bu. Oke, mantap. Nih kira-kira nih berapa lama waktu yang Gede butuhkan untuk mewujudkan komitmen itu, Nak? Dari perencanaan sampai kegiatan mungkin di kira-kira 1 minggu, Bu Guru. Oke, jadi 1 minggu ya Gede ya. Jadi Nggih, setelah 1 minggu kita ketemu lagi. Bu Guru ingin mendengar keberhasilan kamu yang kamu lakukan. Gimana? siap Bu Guru, siap. Oke, mantap. Ini baru hebat nih anak Bu Guru yang satu nih. Jadi kamu pasti bisa ya Gede ya. Baiklah, diskusi kita siang ini cukup sepertinya Nak ya. Seminggu Nggih, lagi nggih. kita ketemu. Ya Nak? Nggih, nggih. Terima kasih Bu Guru yang merasa tercerahkan hari ini atas penjelasan dari Bu Guru. Iya, sama-sama Gede. Ini kan sebenarnya Gede sendiri yang nemukan kan Gede itu sebenarnya bisa sebenarnya. Jadi Bu Guru itu kan hanya memfasilitasi Gede yang menemukan masalahnya Gede, yang memecahkan juga Gede begitu ya Gede ya. Luar Nggih, biasa. Bu. Iya dah Gede kalau begitu ya. Kita akhiri Gede. Selamat siang Nggih. Gede. Selamat siang Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi refleksi saya untuk Pak Gede, tadi kan murid ya, coachnya tuh guru, coachingnya Nggih. itu murid ya Pak Gede ya. Ya, ya. Jadi tadi Pak Gede refleksi saya nih dari pertama nih kan kita pakai alur tirta nih. Yang Betul, pertama betul. mengenai tujuannya nih. Heeh. Jadi tadi tuh di tujuan itu Pak Gede tujuannya itu disampaikan tuh sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Gede sendiri kan, Ya, yang selalu menyendiri gitu kan, kesulitan betul. bagaimana hmm, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana dia itu uh, bisa membuat teman-temannya itu bekerja kelompok. Jadi tersampaikan tujuannya tadi itu Pak Gede. Terus identifikasi masalahnya yang alur kedua itu Hmm. kan tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya Pak Gede ya. Nah, Iya. jadi di sini coach itu guru itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat Pak Gede atau murid tadi itu mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh Pak Gede sendiri, oleh muridnya sendiri. Jadi Mhm. dia bisa mengidentifikasi sendiri dari percakapan itu dan bisa menemukan sendiri gitu potensi yang dimiliki oleh anak itu, Ya, identifikasinya. Terus untuk alur ketiganya nih Pak Gede, alur ketiganya kan tentang rencana aksi nih Pak Gede ya. ya, Tadi betul. pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach itu tadi, Oke. saya yang diberikan oleh saya tadi, itu bisa itu membantu sekali coachingnya itu untuk bisa membuat rencana aksi. Kamu Ya. sendiri gitu solusinya kan, tadi Mhm. rencana aksinya apa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sendiri begitu. Iya. Atau terlalu cepat saya nih Pak Gede? Hah? Bisa kalau ya? Bisa dideketin kita tuh gimana? Bisa insya Allah? Bisa, bisa. Bisa, oke, oke. Terus untuk yang terakhirnya nih Pak Gede, untuk yang alur Tirta yang ketiga yang mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab. Tadi pemberian pertanyaan-pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coachi, yaitu murid itu yang tadi kesulitan itu, Iya. membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan gitu tadi tuh. Udah tersampaikan semua, keren sekali tadi Pak Gede. Oke, 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 oke. Eh, oke. Udah, Bu. Ya, sudah, itu aja kan Pak, itu aja. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Bu Asri. Wah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Asri? Baik Pak Gede. Bagaimana kabar anak-anak di kelasnya Bu Asri? Anak-anak seperti biasa, tetap semangat Pak De. Ya, cuma Kok cuma ada apa nih? ya gini Pak Gede. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Gede. Pak Gede ada waktu nggak kira-kira?
Ada Bu, ada. Apa nih yang mau kita diskusikan nih? Hmm, saya ada beberapa kendala nih dalam proses pembelajaran saya, Pak. Khususnya pada materi tekanan. Harapan saya setelah pembicaraan kita malam ini, saya mendapatkan ide-ide baru dari permasalahan saya ini, Pak. Jadi Bu Asri ini siang ini mau membicarakan tentang hambatan yang Bu Asri alami ya, khususnya pada materi tekanan gitu ya. Iya, seperti itu, Pak Gede. Nah, apa nih kira-kira yang Bu Asri harapkan dari percakapan kita siang ini, Bu? Jadi saya berharap nih Pak Gede ya, dari perbincangan kita kali ini, saya bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan pembelajaran saya Pak Gede. Nah khususnya ini materi tekanan ini, soalnya nih anak-anak itu Pak Gede, itu banyak yang kesulitan dalam mengaplikasikan rumus-rumus yang ada pada materi tekanan zat padat maupun zat cair itu, yang tentunya berkaitan dengan soal-soal cerita yang ada di kehidupan sehari-hari ini Pak Gede. Jadi siang ini kalau dari yang saya tangkap nih ya Bu Asri ya, berarti Bu Asri ini ingin mendapatkan solusi terbaik ya dari permasalahan yang Bu Asri alami, terutama pada materi tekanan, yang mana materi ini anak-anak merasa kesulitan karena belum bisa mengaplikasikan rumus yang ada pada materi tekanan zat padat dan zat cair yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu nggih Bu ya? Enggak Pak De, betul seperti itu, betul sekali. Oh iya. Nah, kalau menurut pengamatannya Bu Asri nih, anak-anak itu yang berhasil mengaplikasikan rumus-rumus tekanan dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa, Bu? Iya ini Pak De, jadi begini Pak De ya, jika anak-anak itu sudah paham nih tentang bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus tekanan zat padat maupun zat cair itu Pak De, Yeah. mereka akan mampu menyelesaikan soal-soal cerita yang terkait dengan rumus-rumus itu. Nah, Oh nanti begitu. mereka itu akan mampu menulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kemudian nanti tuh mereka tuh akan bisa menentukan rumus mana yang harus mereka gunakan dan diakhiri dengan menyimpulkan apa jawaban dari soal cerita itu, Pak D, itu standarnya. Oh begitu. Jadi murid itu kalau dikatakan berhasil itu murid yang mampu menyelesaikan soal cerita mulai dari nulis apa yang dia ketahui, kemudian apa yang ditanyakan dari soal cerita, kemudian bagaimana menentukan rumus apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal cerita, dan ditutup dengan kesimpulan. Begitu, nggih. Enggak, Pak D, seperti itu. Nah, sekarang nih kalau Mm-mm. anak yang berhasil tadi itu kan ada yang berhasil tadi kan, Enggak, Pak D. kalau Bu Asri tuh pengen kasih skor tuh anak yang berhasil apa kira-kira kita kasih skornya tentang 1 sampai 10 nih. Nah, Mm-mm. yang Ibu ceritakan itu kalau kita kasih skor tuh berapa skornya? Mm-mm. Sebentar loh Pak D, sebentar ya, saya izin sebentar aja. Tunggu sebentar aja Pak D ya. Maaf Pak D ya. Tadi Pak Gede menanyakan tentang rentang nilai nggak Pak De? Kalau dia kita kasih nilai 1 sampai 10, nah murid-muridnya Bu Asri yang tadi diceritain itu yang kesulitan itu berapa sih skornya? Jadi untuk sekarang nih Pak De, kayaknya nih masih di 4 Pak De. Soalnya anak-anak itu baru hanya bisa menuliskan diketahuinya apa dan ditanyakannya apa begitu Pak De. Oh 4, berarti belum bisa menjelaskan seperti yang Ibu ceritakan tadi ya? Belum ya? Belum, itu dah makanya kendalanya tuh belum bisa itu. Jadi kemungkinan ya itu dah. Tapi kira-kira nih Bu, Mm-mm. ada kemungkinan nggak anak-anak yang Ibu sebutin tadi itu dapat nilai sempurna Bu? Saya sih optimis Pak Gede, bisa kayak anak-anak bisa mendapatkan nilai sempurna. Untuk mendapatkan nilai sempurna itu apa tindakannya Bu Asri akan lakukan ini? Jadi gini Pak De, nanti menurut pengamatan dan analisa saya nih Pak De ya,
Nggih. Anak-anak ini kan kebanyakan tidak bisanya itu menentukan rumus mana yang akan mereka terapkan untuk menyelesaikan soal tadi itu. Iya. Jadi, saya punya ide nih Pak Gede untuk menggunakan metode tutur sebaya ini. Jadi nanti, saya akan memaksimalkan keberadaan anak-anak yang memiliki kemampuan atau mendapatkan nilai ideal itu untuk menjadi tutor bagi teman-teman yang kurang paham. Nah, tapi nanti tetap saya akan menggunakan membentuk mereka itu dalam kelompok yang heterogen gitu, untuk memudahkan proses pembelajaran itu, Pak Gede. Luar biasa sekali idenya Bu Asri ini. Kira-kira nih apa kendala yang akan Bu Asri rasakan ini dalam menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya ini? Kendalanya sih pasti ada ya Pak Gede ya. Kendala yang saya prediksikan ini nanti ya Pak Gede ya. Iya. Nanti apakah konsep atau dari penerapan rumus tekanan zat padat dan zat cair ini yang dikerjakan atau dijelaskan oleh tutor ini sesuai atau tidak gitu. Jadi saya merasa akan kesulitan nanti memantau semua proses tutor sebaya yang dilakukan setiap kelompok itu. Itu saya ngerasain kendalanya nanti. Oh, berarti sudah ada solusi ya dari permasalahan Bu Asri ini. Hanya kayaknya nih Bu Asri masih kesulitan memantau kebenaran dari transfer ilmu yang dilakukan oleh seluruh tutor sebaya. Begitu Bu ya? Enggak, betul sekali Pak De, seperti itu keadaannya. Nah, dari hambatan tersebut, Mm-mm. kira-kira apa yang akan Bu Asri lakukan untuk meminimalisirnya, Bu? Jadi begini Pak De, rencananya itu nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran persebaya ini pada materi tekanan zat padat dan zat cair. Selain saya akan memaksimalkan berkeliling menyimak proses persebaya masing-masing kelompok itu Pak De, saya Nggih. akan meminta anak-anak itu yang kesulitan tentunya yang ada di masing-masing kelompok itu untuk maju mengerjakan dan menjelaskan proses pengerjaannya itu di depan kelas. Nah, berarti kan sudah teratasi solusi dari hambatan dan permasalahan yang kira-kira ini muncul dari penerapan metode pembelajaran tutor sebaya kan, Bu? Iya betul sekali. Ketemu juga sih solusinya nih. Nggih. Nah, sekarang Mhm. apa nih rencananya Bu, yang akan Bu Asri lakukan nih untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan metode pembelajaran tutor sebaya ini? Atau apa yang Bu Asri butuhkan lah? Tentunya kalau pasti ya sebelumnya kita menerapkan metode pembelajaran persebaya ini pasti kita akan harus membuat RPP Pak Gede. Nah, jadi nanti saya Oke. akan mencoba untuk membuat RPP. Nggih. Nanti saya akan memasukkan juga metode ceramah di sana karena kan anak-anak itu tidak mungkin akan paham bagaimana caranya mengaplikasikan rumus tekanan zat padat dan zat cair dalam kehidupan sehari-hari itu jika guru tidak menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi Oh, nanti setelah itu baru tutor sebaya yang akan mentransfer ilmu yang telah saya jelaskan di depan kelas kepada teman-teman kelompoknya yang kurang paham itu Pak Gede, seperti itu. oh begitu. Hmm. Nah, ada kendala nggak yang Bu Asri rasakan saat menerapkan metode pembelajaran ini? Atau ini pertama kali Bu Asri terapkan nih? Oh, sebenarnya nih Pak De ya, ini saya sudah pernah menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya ini Pak De. Hanya saja saya belum pernah mencoba meminta anak-anak itu untuk menjelaskan di depan kelas. Jadi anak-anak itu selama ini hanya saya minta itu mengerjakan itu, kemudian mereka mengumpulkan, kemudian langsung saya koreksi dan saya kembalikan lagi begitu. Tetap dengan tutor sebaya, tapi itu tidak presentasi begitu, hanya Oh mengumpulkan begitu. itu saja. Nggih. Nah, ada teman yang bisa membantu Bu Asri dalam memaksimalkan terwujudnya rencana aksi yang akan dilakukan ini, Bu? Iya nanti saya ini akan mendiskusikan hal ini dengan rekan sejawat tadi, khususnya Iya. rekan-rekan yang mengampu pelajaran IPA. Saya juga Oh, nanti akan mencoba menanyakan atau mendiskusikan ini dengan guru mata pelajaran matematika kan sama-sama eksak itu kan ya. ya, yang serumpun ya Bu Asri ya. Ini serumpun. Kira-kira nih berapa berapa lama sih waktu yang Bu Asri butuhkan untuk merencanakan aksi ini, Bu? Sehingga Bu Asri itu bisa melaksanakan praktek pembelajarannya. Hmm,
kira-kira nih ya dari perencanaan sampai pelaksanaannya ini kan kayaknya saya butuh waktu 1 pekan ya Pak De. Karena saya butuh ini mendiskusikan juga dengan teman-teman rekan sejawat saya. Ada tidak orang yang bisa membantu Bu Asri untuk mengingatkan tentang komitmen kita kali ini, Bu? Nanti saya coba minta tolong sama rekan guru IPA ya, Bu, yang untuk mengingatkan saya tadi. Oh gitu. Jadi nanti nih ada teman yang sesama guru IPA yang akan mengingatkan Bu Asri tentang menyusun rencana, pelaksanaan praktik pembelajaran yang akan dilakukan, gitu. Begitu, betul Pak Gede. Ada berapa Bu yang akan membantu Bu Asri? Guru IPA tuh ada 2 sih Pak Gede ya. Saya rencananya akan meminta bantuan kepada 2 rekan saya ini. Oh gitu. Nanti dua-duanya tuh berkolaborasi ya dengan Bu Asri ya? Tidak sih Pak, sepertinya Pak Gede. Nanti saya hanya minta 1 rekan saja untuk berkolaborasinya nanti. Oh begitu. Bu Asri, kalau ini saya menyimpulkan, tadi Bu Asri sudah menemukan solusi ya dari hambatan atau kendala yang Bu Asri rasakan tadi, nggih. Iya ya Pak Gede, ternyata ketemu juga solusinya nih. Terima kasih Pak Gede, ngobrol-ngobrol ini sama Pak Gede saya jadi tercerahkan ini. Nggih, sama-sama Bu Asri. Insyaallah. Sama-sama Bu. Apa sih yang Ibu Asri dapatkan dari perbincangan kita dari awal tadi? Atau sesuai nggak dengan tujuan pembicaraan kita di awal tadi, Bu? Oh, benar sekali nih Pak De. Jadi saya rasa sudah sesuai sekali dengan tujuan bicara kita Pak De. Saya ini sudah menceritakan unek-unek saya terkait kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran. Terus saya juga alhamdulillah sudah setelah kita melakukan diskusi ini saya mendapatkan solusi, yaitu untuk menerapkan metode tutur sebaya di mana anak-anak nanti diminta untuk mempresentasikan cara mengerjakan soal cerita terkait aplikasi rumus tekanan zat padat dan zat cair. Nanti harapan saya sih nih Pak De ya, harapan saya ini nanti anak-anak itu bisa menerapkan atau mengerjakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan aplikasi rumus zat padat dan zat cair ini Pak Gede. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, pernah nggak Bu Asri menanyakan ke rekan lain di sekolahnya Bu Asri atau di sekolah lain lah tentang tingkat keberhasilan dari penerapan metode tutor sebaya yang dipadukan dengan metode presentasi yang ini, Bu? Begini ya Pak Des, dengan teman-teman ataupun di luar sekolah tuh saya pernah mendiskusikan dengan mengenai tingkat keberhasilannya Pak Gede. Dan itu memang rata-rata berhasil. Cuma itu sih Pak Gede ya, untuk dipadukan dengan metode presentasi ini yang belum pernah gitu. Jadi saya belum pernah ini. Saya kan mencoba memadukannya nih dari tutor sebaya dengan presentasi ini Pak Gede. Oh gitu, jadi ini pertama kalinya yang menerapkan metode tutor sebaya yang dipadukan dengan metode presentasi ya, untuk materi aplikasi tekanan zat padat dan zat cair pada kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Iya betul sekali Pak, yang pertama kali dan ini. Oke baik Bu Asri, kita nih udah sampai nih di akhir bincang-bincang nih. Gimana perasaannya Bu Asri sekarang? Ya, Masya Allah, perasaan saya Pak Gede, setelah kita mengikuti sesi ini, berbincang-bincang dari awal tadi Pak Gede, saya merasa lega sekali. Semoga saya bisa segera mewujudkan praktik pembelajaran ini sesuai dengan tenggat waktu yang kita rencanakan tadi Pak Gede. Yang 1 pekan tadi ya? Enggak Pak Gede, 1 pekan tadi. Nanti berarti 1 pekan lagi kita akan ketemu untuk membahas keberhasilan dari penerapan rencana aksi yang Bu Asri lakukan ya. Enggak Pak Gede, mohon doanya Pak Gede ya agar semuanya itu berjalan dengan yang kita harapkan gitu. Bu, jadi semangat, semoga kita tetap sehat selalu. Jadi sampai di sini dulu Bu nggih. Sampai jumpa lagi. Selamat siang Bu Asri, semangat. Nggih Pak Gede, terima kasih banyak nggih. Sampai jumpa. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Bu. Sekarang ya, refleksinya apa Pak Gede? Yang Bu Asri tadi, yang Bu Asri kan koci ya, saya coachnya. Tadi di langkah awal Tirta itu yang tujuan, sama dimana di sana itu menyampaikan tujuan coaching ya. Nah di situ saya merefleksi nih apa yang sudah kita lakukan tadi itu tujuannya itu sudah jelas, bagus dalam pemaparannya.
Jadi semua tersampaikan dengan baik tujuannya. Kemudian di alur kedua, identifikasi, di mana itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi dan potensi koci ya. Jadi itu pertanyaannya yang diberikan itu sudah dapat membuat kocinya itu menggali kemampuan yang dia miliki, sehingga ya bisa percaya diri dia untuk mampu menyelesaikan apa tadi, unek-uneknya permasalahannya. Kemudian yang alur ketiga itu di rencana aksi. Itu kan memberikan pertanyaan nih, saya yang memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kocinya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pertanyaan yang diberikan coach itu bisa membantu coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab. Jawab. Di situ kan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya mengenai komitmen dari coachnya dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi itu komitmen yang dilakukan coach itu sangat dapat mendukung untuk mengatasi apa yang menjadi masalah dari coachnya. Itu Bu Asri. Oke, alhamdulillah. Berarti kita berdua nih sesuai dengan alur ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai, alhamdulillah.